Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Satu kali atau tiga kali? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, dumateng para yai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah yang rawuh di siang hari yang penuh berkah ini yang saya hormati, kepada Bapak Ketua MBC Pak Yai, alhamdulillah ya, yang sangat saya hormati, dan kepada seluruh pengurus Fatayat NU dan Muslimat NU se-anak cabang Sukodadi yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa Plumpang, engkang pundi kepala desanya? Oh, panjenengan. Dan kepada Pak, dan kepada Bapak Camat Sukodadi yang sangat saya hormati, dan seluruhnya panjenengan semuanya yang rawuh pada siang hari ini, rahimakumullah, yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, ridho, kasih sayangnya, sehingga kita pada siang hari ini bisa rawuh bareng-bareng, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, jasmani sehat, rohani sehat, kantongnya juga sehat. Cek banter sampean amine lek didongakne kantonge itu buanter amine nggih. Masya Allah nggih. Nah, setelah kita bersyukur pada Allah, tentunya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kula panjenengan semuanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini mau pakai bahasa apa? Loh, saya tawarkan panjenengan mau pakai bahasa Jawa. Oh, Mas ya Cina iso Jawa, saya mending kula Cina iso Jawa timbang jenengan Jawa ka iso Cina ya. Mau pakai bahasa Indonesia is okay, bahasa Inggris boleh, bahasa Cina, bahasa saya boleh hanya ya. Alah nggih, pakai bahasa campur-campur aja nggih. Wis pokoknya ceplak-ceplok mlebu Surabayaan wis ngoten mawon nggih. Nggih, baik. Mari kita lihat nggih. Pertemuan rutin dalam rangka silaturahmi menjalin ukhuwah demi menjaga akidah dengan tema mempersiapkan bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Masya Allah, bagus sekali judulnya. Semoga kita bisa mempersiapkan mulai sedini mungkin nggih. Ya, enggak apa-apa, nanti kita sambil belajar. Nyuwun sewu Bapak Ibu panjenengan nggih, saya tahu Lamongan itu gudangnya para yai, para ustadz, para nyai, para ustadzah. Tapi hari ini kita kebetulan saya ya dikirim Allah ke sini belajar sareng-sareng nggih. Saya belajar dumateng panjenengan semuanya. Terus terang panjenengan jauh lebih pakar di dalam Islam daripada seorang pemihwa. Dan nanti kalau dari saya ada yang baik, monggo dipakai. Kalau menurut panjenengan ndak baik, yang nggak usah dipakai. Enak? Ngoten. Pokoknya ngaji kali kula niku enak-enak mawon. Masya Allah nggih. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, ini belajar sareng-sareng loh nggih. Karena belajar itu wajib, mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Bahkan masya adoh dilakoni sejauh manapun kapanpun itu dilakoni. Maka sampai ada pepatah mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri
tak usah jauh-jauh ke Cina, Cinanya sudah ke Pelumpang, Masya Allah. Kenapa sejarah ini muncul? Bapak Ibu, walaupun ini masih menjadi polemik ya, tapi tidak bisa dipungkiri berkembangnya Islam di Indonesia tidak lepas dari berbagai ulama. Ada ulama dari Arab, ada dari Persia, ada juga ulama dari Gujarat, dan ada juga ulama dari Cina. Kalau Persia, Gujarat, Arab panjenengan sudah hafal. Khusus ulama Cina yang mensiarkan Islam di Indonesia. Ada dari bumi Sumatera bernama Pai Linbang. Lidahnya orang Jawa susah ngomong Pai Linbang. Ketika beliau wafat berubahlah menjadi sebuah nama kota Palembang. Hanya baru tahu ya. Kalau di Jawa, mulai dari Jawa Tengah mendarat beliau di Sampokong, beliau bernama Mat Chenghi. Sinten Bu? Ya, Mat Chenghi. Ma itu Muhammad kalau bahasa Mandarinnya. Chenghi itu Chengho. Jadi Muhammad Chengho. Kalau di Surabaya ada masjidnya di tempat kami ya, Masjid Muhammad Chengho. Chengho mensiarkan Islam di bumi Jawa. Kemudian beliau ditarik ke Tiongkok, timbul generasi berikutnya yaitu beliau bernama Bun Sweho yang ditarik oleh keraton Mojopahit untuk menyelesaikan permasalahan di bumi Mojopahit dan berhasil gemilang. Maka kehadirannya dianggap sebagai rahmat di bumi Jawa Timur, maka bergelarlah menjadi Raden Rahmat dan dikasih daerah Ampel Denta, kemudian bergerak menjadi menjadi Sunan Ampel ya, Masya Allah. Nama asli beliau adalah Bun Sweho. Bingung. Dan salah satu putranya itu di Lamongan bernama Sunan Bonang. Kalau papanya itu bernama Bun Sweho, salah satu anaknya itu bernama Bun Ang. Orang Jawa susah ngomong Bun Ang jadi Bonang. Di Teralaya Mojopahit ada seorang ulama besar bernama Tan Kim Han, mensiarkan Islam di bumi Mojopahit, mengislamkan orang Mojopahit dan diteruskan ke bumi Demak Bintoro. Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa itu namanya Kerajaan Demak Bintoro, didirikan oleh seorang ulama besar bernama Raden Patah, tapi nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Huan. Ya Cina kabeh yo. Nah, makanya kenapa julukannya para wali songo itu disebut Sunan, Bu. Sunan itu singkatan suhu dari Yunan. Yunan itu daerah mana? Cina Selatan. Makanya apa? Suhu itu kalau orang Cina bilang itu guru atau ustadz. Makanya penyebar agama Islam di bumi Indonesia disebut Sunan. Ternyata ada Pai Linbang, ada Mat Chenghi atau Muhammad Chengho, ada Tan Kim Han, ada Bun Sweho, ada Bun Ang, ada Tan Eng Huat. Siang hari ini di sini ada Tan Dewa. Nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian pada siang hari ini dibarengi kali barokaipun Gusti Allah. Amin. Allahumma. Ya, sekarang kita berangkat ke tema mempersiapkan bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Ibu, satu pemandangan di Indonesia kalau akhir puasa itu mendekati hari raya, banyak orang ingin pulang ke kampung halaman. Betul? Semuanya dipersiapkan, rupiah demi rupiah ditabung supaya apa? Nanti pada saat hari Idul Fitri mereka bisa pulang ketemu orang tua, ketemu saudara, ketemu famili, ketemu handai tolan, ketemu mantan pacar. Gak bahaya tak? Masya Allah, dipersiapkan setahun. Dia ingin katakan, aku sukses menaklukkan kota dan sekarang aku sukses pulang ke kampung halaman. Tapi ingat, jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, tiket sudah dibeli. Apalagi kalau sudah melewati jalur kereta api atau pesawat, harus punya tiket. Gak ada tiket, ada duit tapi tidak bisa pulang. Betul? Tapi itu pun mereka berusaha maksimal, Pak, Bu. Tapi jangan sampai lupa, punya tiket, punya sangu,
gak punya sangu, kita bakalnya pulang ke kampung akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima atakallahu daral akhirat. Ingat, makanya apa? Cari keridhaan Allah untuk pulang ke kampung akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga jangan lupakan duniamu, karena kita ini masih hidup di dunia, masih butuh. Oh, kalau gini ini baju ya. butuh. Oh, pinter Pak. Kalau kayak gini-gini ibu-ibu itu paling pinter, duit gitu nggih. Masya Allah nggih. Gunakan duniamu itu untuk persiapkan pulang ke kampung akhiratmu. Apa yang harus kita lakukan? Wa aksin kama aksanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau, karena Allah itu sudah banyak berbuat baik kepadamu. Ya nopo betul. Wala tabki fasada fil ard. Jangan sekali-kali engkau berbuat kerusakan. Karena apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Napa artine? Embo. Lho ngono gayamu wong NU lho niki. Jarene lek teng napa? Tenggene masjid pujian ngene, kula nggih sering mireng. Niki kita nggih wonten pujian to nggih lek mari adzan ngoten leres nggih. Oh, itu ciri khasnya wong NU ngoten lho. Begitulah. Masya Allah. Tombo ati iku lima sawal kaping pisan maca Quran maknani temenan itu. Lah tadi kalau mau Quran ditekoki maknane kok galuh. Kaping pisan nonton TV sabuyare. Mana yang benar? Yang benar yang pertama, tapi yang banyak dilakukan yang kedua. Anak elek sore dibentel-bentel ning ngaji nak, ben iso ndongakne wong tua. Wong tua ki oleh kiriman donga dari anaknya yang solihah. Anak isik cilik wedi, ya Bu. Rodok gede titik. Lho nak, kok gak ketok ngaji dek ini? Capek. Rodok gede tambah rajin apa tambah rajin? Loh, kula niki tekoke tambah rajin kok tambah males ya apa sih? Tambah rajin apa tambah rajin? Oh, gak oleh jawabannya tambah males niku. Tekoni lho nak, pirang-pirang dina tak delok ya, kok gak tahu ngaji nak? Apa jawabannya anaknya Bu? Dengar baik-baik. Ibu dhewe gak tahu ngaji ngono ngongkon aku ngaji. Sinten sing salah, putrane napa ibuke? Oh, lek nang kene ngakoni ibuke. Lek pas ketemu anake, anak gak gelem dikon ngaji, sampai melotot matanya kayak mau copot. Ayo ngaji ta gak? Kon lek gak sampai gak ngaji, gak tak sangoni sekolah. Anake terpaksa berangkat ngaji, tekan dalan curhat karo koncone. Ibuku iki yo tak kandhani, galak saiki. Apa aku dikongkon ngaji terus pada adeke dhewe itu gak tahu ngaji. Dadakan koncone nyauri ngeten, padha karo ibu. Semoga nggih para muslimat NU, fatayat NU semuanya adalah apa? Yang seneng menjadi apa? Orang yang seneng maos Quran sak maknane. Amin. Amin. Nggih niku sangune benjeng Bu. Nggih napa nggih? Jadi apa? Allah itu senang ngelihat kita. Makanya dikatakan tiket yang pertama, saya membawa tiket surga ini. Siapa pun derek. Oh, tapi pun sakniki niki mempersiapkannya aja dulu nggih. Pun diserah nih macam-macam loh nggih. Lek
kula panjenengan kepengin putrane ngaji ya kita harus ngaji dulu. Nggih napa nggih? Satu kalimat yang saya ingin menegaskan kata-kata saya, panjenengan lihat punyai, panjenengan ayo tangannya ditaruh depan semuanya. Iki lho apa ngundang-undangnya doa-doa kok Cina ngaji dikongkon gosok tangan. Nanti ibu akan tahu. Ayo bu, gosok kuat-kuat bapak, monggo nderek. Apa yang ibu rasakan? Berarti melakukan betul itu. Saya karena saya ngomong, saya harus melakukan. Harus jadi contoh. Kepingin anak ngaji, kita harus ngaji. Betul? Panas ya? Tempel di pipi. Pipinya terasa juga? Oke. Yang kedua, ayo agak lebih cepat lagi. Lebih hangat lagi. Lebih kuat lagi. Lebih panas? Tempel di hidung. Tambah panas. Terakhir, harus 3 kali ganjil ya. Ayo monggo. Ayo lebih kuat lagi, lebih cepat lagi, cek gak ngantuk sampean. Ayo, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, lebih kenceng lagi. Tempel di dagu. Hei, wong Sukodadi itu gak ngerti dagu lah, apa ndemok bathuk kabeh. Ibu, dagu niki ngriki, sanes ngriki. Apa ini maknanya? Kalau kita cuma ngomong tok tapi ndak bisa memenuhi omongan kita, maka orang lain pun akan salah mengikuti kita. Kenapa ibu kok ndemok bathuk kabeh? Oh, mengikuti bunyai, wes salah nyalahne bunyaine pisan. Lo kalau tahu salah kenapa diikutin? Makanya ini hati-hati. Saya berharap muslimat fatayat NU harus bisa menjadi garda di depan untuk menjadi suri tauladan yang terbaik di dalam kehidupan. Amin. Gampang kalau kita ndemok bathuk ya melok kesasar sedoyo, padahal kita ngomong dagu. Nggih. Karena napa? Kenapa kita nggak diikuti sesuai benar? Karena omongan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Fahimtum? Alhamdulillah enak lek ngaji tenggene muslimat fatayat itu gampang fahim gitu nggih. Masya Allah nggih, sampun paham nggih. Jadi hari ini ingat baik-baik, ingat ya Pak Bu, kanan kiri kula panjenengan ini dikelilingi oleh puluhan ribu malaikat Allah. Maka nanti lek kula ndonga, kula ngomong sae panjenengan namini mawon nggih. Oke baik nggih. Saya punya 3 tiket di surga tanpa hisab. Jadi itu lempeng jalannya menggapai ke surga. Yang pertama, apa itu tiketnya? Perbanyak sujudmu. Napa niku? Artine napa maksud kula niku lho? Banyak salat napa maksudnya? Iya, salat sunnah, bukan lagi bicara salat wajib. Saya hakul yakin yang rawuh di siang hari ini semuanya adalah para ahli salat. Amin. Wes, kita nggak ngomong salat wajib, kita mulai meningkat lagi kelas kita. Lek kita masih berbicara salat wajib, masya Allah malu sama Allah. Bukan malunya itu nggak boleh sama manusia ya. Kalau malu sama manusia, kalau kita berbuat baik karena ingin dilihat manusia, karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin dinilai oleh manusia, karena ingin diketahui oleh manusia, maka ketika manusia tidak melihat, kita pun nggak akan berbuat baik, betul? Karena ada pamrih ingin didelok wong liya. Jangan hanya ya. Oke. Satu itu. Perbanyak sujudmu. Ini saya melihat dari biji mata saya, Masya Allah, rata-rata saya lihat usianya sudah di atas 17 tahun. Nggih napa nggih? Maksud saya itu lebihannya. Ana sing 17 plus 30. 17 plus 40, 17 plus 50, 17 plus 60 malah. Artinya ini apa? Usia kita bukan muda lagi. Kalau kita cuman pas-pasan di dalam bersujud, malu sama Allah. Karena apa? Sudah banyak Allah itu berbuat baik kepada kula panjenengan, terlalu kurang ajar kita kalau kita tidak bersujud kepada Allah. Terus napa nggih? Wa bi ayyi ala'i rabbikum
Nikmat mana lagi yang engkau dustai? Saya kasih tahu Bu, kalau sampai kula panjenengan tidak bersujud kepada Allah, masya Allah kita ini rugi. Allah seluruh misalnya seluruh Sukodadi ini tidak sujud sama Allah, Allah tidak berkurang kekuasaannya, Allah tidak rugi, betul? Tapi kita yang rugi. Karena apa? Loh, sarana kita untuk dekat Allah, sarana kita untuk nyenyuwun dumateng Allah itu adalah dengan sholat. Kalau sampai kita nggak mau bersujud, rugi besar di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Semoga kita dimudahkan dalam sujud kita. Amin. Ya, sholat tambahan. Sudah bukan zaman sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib mengiringi sholat wajib. Kemudian pagi hari orang lainnya, bapak-bapaknya berangkat ke kantor, ibu-ibunya sholat duha. Panjenengan nggih ngoten? Lho kok Didik sing ngomong? Nggih, berapa rakaat Ibu? Ya bebas, minimal 2 rakaat sampai 12 rakaat monggo. Nggih napa nggih? Kuat 2 rakaat nggak apa-apa, sing penting istiqomah. Orang datang ke Allah itu cuman lek butuh, Allah digawe tambel butuh. Jangan sampai ya, masya Allah, keutamaan sholat duha daripada sing lanang kerja, sing wedok ngerumpi nonggo. Gak zamannya gitu, zaman sekarang nggih. Terus kemudian pada saat malam sepertiga malam terakhir, di saat orang lain tidur senyap di dalam tidur panjangnya, hamba Allah yang hebat ini bangun. Apa yang dia lakukan? Ambil air wudhu dan kemudian apa? Dia bantarkan itu, dia hamparkan, dia beber sajadahnya. Kemudian apa? Beliau rukuk dan sujud. Dia menyembah namung dumateng Gusti Allah, lan nyuwun pitulungan namung dumateng Gusti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwujudkan betul sebagai kecintaannya kepada Allah, cinta kepada Sang Maha Cinta, mahabbatullah, cinta kepada Sang Kekasih sejati. Dia rukuk sujud, dia cium sajadah, dia menangis kepada Allah, masya Allah. Dia cuci matanya dengan air mata taubat, dia cuci lisannya dengan dzikir sepanjang malam, dan dia cuci hatinya. Yang dia inginkan adalah ridhonipun Gusti Allah. Kaping 5 zikir wengi hengkang. Sampean kok ngowo tok, gak gelem nabuhi dikongkon ngiringi bunyai lah ngewe. Napa? Hei Mas, Mbak. Lho tak pikir ngeten niku nggih ditabuhi ngoten lak ejo nggih. Meneng mawon. Jarine ketenggengen ngoten. Halo, bangun. Guyon nggih. Sampean pun nesu lek kali kula nesu, rugi dewe. Saya ini wongnya nggak mau nesu. Kenapa? Rugi sendiri kalau kita marah-marah itu, betul nggak? Iya, stres kita, energi habis untuk seperti itu. Pokoknya kula elingaken mawon, lah ngene tekan panggung turu dadakan. Nggak apa-apa, tapi di Kalimantan kemarin nggih ngoten, Bu. Lah ngene lho Mas kok gak ditabuhi? Kula ketenggengan jar. Padha wae dadak ning Lamongan yo. Saya ini belum istirahat, Bu. Jadi pulang umroh, saya langsung keliling di Kalimantan Barat ya. Kemarin balik sekarang ke Lamongan. Alhamdulillah diparingi sehat kuat kali Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan juga pinaringan sehat, panjang umur, barokah. Nggih, amin 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 Allahumma. Nggih. Nah, perbanyak sujud. Pada saat kita benar-benar setiap sepertiga malam terakhir bangun, cium sajadah, maka apa? Allah sudah mengatakan, sing sopon jaluk sepuro tak sepuro, sing sopon duwe penjaluan bakal tak ijabah. Tapi tidak banyak orang yang ambil waktu itu.
Banyak yang nggih napa iya. Seandainya seluruh jamaah yang ngaji ini pulang langsung dipraktekkan sepertiga malam terakhir, kemudian pada cium sajadah, dah nih ya Sukodati ini makin diberkahi Allah. Betul itu, masya Allah. Purun nggih, pikantuk barokah nggih. Lu kok ndak temenan pinginnya ya? Nggih napa nggih? Ini untuk kepulangan kita ke kampung akhirat. Amalan yang dibuka pertama kali, dihisap pertama kali oleh Allah, amalan solat. Dan kita, solat kita dilebihkan dengan solat sunnah, solat tahajud, solat napa lagi, duha, solat hajat, solat witir, terus solat napa Bu? Istikharah. Wes pokoknya semuanya solat sunnah. Semoga kita diberi kemampuan untuk menjalankannya. Amin. Satu itu tiketnya, pokoknya perbanyak sholat. Nomor kali, pernah dikisahkan pada saat halakoh seperti ini baginda Rasulullah, pada saat itu ada pemuda masuk, masih baru wudhu. Terus baginda Rasulullah mengatakan, pemuda ini calon penghuni surga. Dah neong nggih Bu, nek itu yang dikatakan niku kula panjenengan, oh muslimat ini calon penghuni surga. Dah neong senengi. Setiap kali pemuda masuk baginda Rasulullah itu matur, pemuda ini calon penghuni surga. Sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, apa keistimewaannya sahabat ini? Maka ketika pulang sahabat ini ditut nih kali sahabat lain. Mau tahu rahasianya? Tiket yang kedua, bersihkan hatimu. Kenapa? Nah, ini pengajian sudah lama berdiri? Berapa puluh tahun ha? Lebih dari 20 tentunya kan? Oke, berarti ilmu sudah ngelontok betul. Pertanyaan saya, masih pernahkah panjenengan ngerasani wong liya? Saya tanya, itu dosa napa mboten? Bendina direwangi kloro-kloro, menyisihkan ngaji, waktu untuk mencari ilmu, tapi sepanjang jalan itu ingat ge, Bapak Ibu, dicatat amalan panjenengan oleh malaikat raqib. Oh, amalan baik, amalan soleh solehah, tapi sepanjang jalan mulutnya juga nggak berhenti ngomel. Kon wingi teko nang kono iku roh enggak? Iku lho acara haul iku lho. Alah, wong iku lak wong sugih yo, tapi nepel. Lah, banyune ngombe itu lho gak legi blas kon, kaya uyuhe jarang. Sampean wis tau ngrasakne uyuh jaran ta? Nek ngomong sak karepe dhewe, nanti lek wong melarat dirasani, alah wis males. Ingat ye, hello, sering kali kita ini menjadi ratu komen. Ini adalah penghancur segalanya tapi tidak terasa. Celengan sing ora krasa ning setiap saat dilakoni. Mboten nate nggih ngrasani nggih. Oh, mboten nate bunyai, mboten nate telat. Kula niki lek sedina mboten rasan-rasan. Weteng kula niki mules, ndas kula cekot-cekot. Terusno mumpung sik urip ya. Ini mau cari bekal untuk ke akhirat, tapi setiap hari pahala dikempur sendiri. Kasihan dah. Bener napa mboten? Enggak nggih lek ning kene kurang nggih, lek ning riko niku ngertos. Lek pas ngaji niku kula ngertos, tapi lek ning omah niku kula niku pun teng griya, tapi diparani. Bu, diparani gak diparani, sing penting niku hati kita harus mantep. Lek dijak rasan-rasan uang ditinggal ngalih, maaf ya saya masih ada kerjaan. Loh, lah yo iman punyai, saya lah ndak tahu berita apa-apa, dasar kepo gitu loh. Halo, nggih napa nggih?
Oh kitanya berarti juga mau lek dijak rasan-rasan mau, udah tahu itu dosa. Gak boleh mengolok-olok orang lain, gak boleh mencela orang lain. Hei, Allah itu tidak hanya menilai kita pada saat sholat di masjid atau saat kita di musola. Keluar dari masjid, keluar dari musola, api ora kowe karo menungso liya. Itu tolak ukur wanita muslimat yang hebat, mampu untuk apa? Menerapkan dirinya untuk jauh dari dosa, hatinya bersih. Hello. Ya ayyuhalladzina amanu la yashara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minkum. Hei wong kang iman, ojo sok kowe seneng ngolok-ngolok orang lain, karena boleh jadi orang yang engkau Allah itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Dan yang kedua ini panjenengan mirengaken ganti saya. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan hai para wanita, janganlah engkau suka mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Kok boleh gak oleh ngerasani penceramai? Podo wedok. Nggih Bu nggih, atine ditata. Saestu niki adalah apa? Penggoda yang paling berat. Belum lagi ditambah apa penyakit hati yang lain. Hatinya geronjalan, hatine ora resik. Ingat, zaman dulu orang-orang sepuh, maaf ini kalau saya salah pandangan, tapi saya sering mendengarkan banyak orang dulu itu tidak begitu fasih di dalam bahasa Arab atau bahasa Arab. Pernah nggak dengar gini? Kalau di Lamongan mungkin nggak pernah ya. Kalau di Kulanan loh, saya sering, masih sampai sekarang itu masih sering dengar gini. Bismillahirrahmanirrahim, gitu masih ada. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Pernah dengar boten? Bukan alamin tapi ngalamin. Pertanyaan saya, pernyataan saya, orang ndak begitu fasih. Tapi nopo zaman riyen wong sepuh-sepuh itu dongane kok mandi mustajabah. Ayo. Iya, niku wau leres Pak Yai. Hatine bersih. Mungkin lisannya enggak begitu fasih, tapi hatinya fasih. Krungu kabeh? Napa niku hati fasih niku? Jauh dari perasaan hati yang kotor. Niki penting sekali, karena Allah itu menilai bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Itu juga dinilai. Jangan dipikir Islam itu hanya urusan sholat, zakat, puasa, haji. Banyak orang yang sholat tapi sekedar olahraga, maaf, jengkang-jengking, tapi nggak ada bekas sujudnya. Bekas sujud itu bisa dilihat dari mana? Oh, batuk mentol hitam, belum tentu, kejeduk juga bisa mentol. Bukan itu tolak ukurnya. Yang tadi saya katakan, sekeluar dari sholat hatine resik, hatine baik, baik kepada sesama manusia. Itu sanggup mati kita Bu, Pak. Masya Allah, jauh dari iri dengki. Halo, halo Bu, pernah iri sama orang lain? Pernah? Iya diakui, iya pernah, semuanya pernah Bu Nyai. Gitu aja jadak ditekok nih Bu Nyai yang ngono. Tanggane tuku pajero, hawae panas. Tanggane tuku sedan, hawae malae. Tanggane munggah pangkat, ceweke malah sekarat. Tanggane budal haji, ceweke budal karo. Loh, kula ngomong budal haji sampean kok budal mati kok ngerti? Ya Allah, hatinya nggak ada yang seneng. Lihat orang lain seneng malah susah. Sebaiknya lihat orang lain susah malah kegirangan. Itu sakit, sakit jiwa. Hello, bisa dipahami ini?
Kalau ukurnya gini, kalau ada orang lain yang senang, kita ikut merasakan senang. Alhamdulillah. Loh, ngoten niku harang-harang. Nggih napa nggih? Belum lagi selain iri dengki, fitnah, hasud, dendam, tidak suka memaafkan orang lain. Bu, nyuwun sewu. Hello, Bu. Ibu, kalau bapak punya salah, ibu maafin atau ibu omelin? Lo ini sederhana tapi nyata loh. Bu, panjenengan lek salah yang jaluk sepuro kali bapak. Kapan? Riaya. Hei wong Lamongan ki lucu-lucu. Jaluk sepuro karo sing lanang lah riaya rek. Iya lek umur kita ini sampai riaya. Lek boten. Bu, ingat nggih, panjenengan salat, panjenengan poso, zakat, haji, kemudian apa ngaji rono rene. Ning panjenengan lani karo wong lanang, ilang semuanya itu. Rungokno kabeh wong wedok iki. Loh, kita nggak usah menuntut kepada pasangan, kita beri dulu, termasuk memberi maaf. Hello, juga minta maaf. Hah, malu punyai, masa nggak usum neng Lamongan ki minta maaf itu punyai, kecuali Rio yo punyai. Ibu kenapa malu ya? Lek supaya nggak malu mau saya kasih tip. Oke, supaya makin sayang suami gitu loh. Hello. Lek neng omah sing sergep solawatan, la ilaha illallah, solawat itu loh ya Allah dibalas 10 kali lipat, nanti dapat syafaat. Oh, ati ayem, ati seneng, ati marem, itu saja sudah gandengannya wong NU, itu gandengannya solawatan, gak bisa dipisahkan, betul? Nyambut gawe karo solawatan supaya ati tidak kalah. Salatullah salam ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing lanang delok, lho dengarin, biasanya kerja ngomel ae kok saiki solawatan. Wih, kemajuan. Jenengan lirik, bojone jenengan kok sik tetep ngrungokne, jaluk sepuro langsung kok malu nyanyi. Hari ini aku mengakui semua salah dan dosaku padamu. Ambek nangis. Walaupun aku tak sengaja namun menyakitimu, maafkanlah duhai suamiku. Lho Pak, ngoten niku lho Pak. Ibu-ibu niku nek diajari mek keplok-keplok tok. Iki ora lek riaya tok njaluk sepura tak pikir iku. Ya Allah temenan detek melok-melokan tok teko ngarepe mek ngoten tok karo sing lanang. Tapi batin yo Pak. Oh. Susah. Mulai nanti kan ini sudah dapat ilmu. Tadi napa? Kalau ingin menguasai dunia, fa'alaihi bi ilmi. Dawe ketua MBC. Saya tadi nyemak lho, jenengan nyemak apa mboten? Mboten. Nggih napa nggih? Sing sapa kepengin ning donya ya dengan ilmu. Man aradal akhirat fa'alaihi bi ilmi. Ha, kepengin oleh akhirat ya dengan ilmu. Kita udah tahu bahwa surgane wong wedok niku nggih ta? Oleh teko ridhone wong. Pada saat Mi'raj baginda Rasulullah diperlihatkan neraka, nanya sama Jibril, ya Jibril kenapa penghuni neraka itu kok akeh-akeh kok wong, padahal sing rajin ngaji ya wong wedok sakmene kae wong wedok wong lanange ming titik. Lah kok rajin ngaji kok ya sik mlebu neraka. Nggih, jangan sampai kita berani sama suami. Hello. Sing judes-judes pray. Ayo dites. Sing wau berangkat ngaji, sinten sing budal pamit salim kali sing kakung ngajung.
Pak, alasan sing lanang kerja. Wong gak kerja lho ya gak tahu salim. Mulai nanti dirubah nggih Bu. Nanti Ibu akan tahu hasilnya. Bapak pun akan berubah lebih sayang dumateng panjenengan. Lho gak anak sing ngamini? Malaikat wis ngalih lagi amin dadakan. Terlambat gitu loh. Nanti sang istri akan semakin disayang suaminya. Kasep. Ken mau gak amin diomongi baru amin. Wah, nggih ngoten kali ketua MBC salam ya Tiano diomongi baru salam semangat. Nggih Bu, nggih semangat nggih. Saya tuh kalau sudah ngelihat umat itu, wah Bu, kesel mari kesel. Semangat saya itu timbul karena saya sudah berjanji ketika saya pertama kali saya mengenal Islam, saya kasih tahu Ibu, saya mengenal Islam tidak segampang panjenengan. Banyak liku-liku yang saya harus lalui. Orang tua kami tidak pernah setuju, tapi saya tetap berdoa, ya Allah, di Baitullah saya berdoa 3 hal. Allah, panjangkan umur saya, sehatkan badan saya, dan lapangkan rezeki saya. Yang kedua, saya berdoa, ya Allah, jadikanlah sisa umur hidup ini manfaat. Dan yang ketiga, Islamkan kedua orang tua kami, walaupun itu masih betul-betul harus berjuang, tapi perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia. Allah Maha Tahu, Allah beserta hambanya. Saya tidak pernah bersedih walaupun saya dikucilkan, saya mengalami siksaan lahir batin, saya terpaksa harus keluar dari rumah karena mereka tidak mau lagi punya anak seorang Tan Mehwa, padahal anaknya orang tua itu ciu ike, hanya 1, saya tok loh Bu. Tapi itu pun saya harus terpaksa pergi. Masih kelas 2 SMA, saya bergelut di dunia keras kehidupan. Saya harus sekolah sendiri dengan biaya sendiri. Saya dengan bertatih-tatih, akhirnya apa? Saya lulus juga SMA dan kemudian saya kuliah. Kepinginnya jadi dokter, tapi tidak tersampaikan. Akhirnya saya masuk di Fakultas Hukum. Itu perjuangan berat. Saya kadang-kadang 2 hari harus tidak menelan apa-apa karena saya tidak punya apa-apa Bu. I have nothing. Saya tidak punya apa-apa. Orang Cina bilang, 我没有钱. Nggak usah dihafal nih kalau itu. 我没有钱itu saya tidak punya apa-apa, sama I have nothing. Kalau bahasa Inggrisnya, saya tidak punya apa-apa. Bener-bener melarat, paling melarat. Tapi ingat Bu, semangat ini tolong dibawa oleh umat Islam ya. Sanggup kita di akhirat. Didolimi, disiksa, dicaci maki, dibully saya jadi bulan-bulanan, dikucilkan saya dari keluarga. Bahkan Bapak Ibu saya menulis surat di pengadilan melepaskan haknya sebagai orang tua dan kewajibannya bahwa mulai detik ini 7 Maret 1987 saya tidak pernah punya anak bernama Tan Mehwa. Sedih saya sebagai seorang anak, berjalan tertatih-tatih dengan segala kemiskinan, tidak punya apa-apa. Saya harus berjalan, tapi Kiai saya menjadi penyemangat yang luar biasa. Ingat, itulah perjuangan Tan Mehwa, intan syurbahayan surkum. Ingat, Allah itu selalu membela orang-orang yang membela agama Allah. Semangat lagi, tapi lapar Yai gitu. Loh gimana saya 3 hari kadang-kadang gak ketemu makanan. Saya itu orangnya gak bisa untuk meminta-minta. Walaupun semiskin apapun, ingat, orang beriman ingat, kalau pada saat kondisi kaya Anda harus punya, yaitu apa? Manfaat. Kaya bermanfaat, miskin bermartabat. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Betul? Saya pun tidak mau diberikan terus-terusan. Saya diambil anak angkat oleh kiai saya. Kebetulan Allah berkehendak saya diopeni beliau berdua nggak punya anak. Itu sudah disiapkan oleh Allah kayaknya ya. Saya diambil anak angkat dan saya nyantrinya tanpa jam, pokoknya sewaktu-waktu. Allahu Akbar. Apa yang terjadi Bu? Saya memang miskin waktu itu, tapi ingat, lihat kalimat saya. Walaupun miskin nggak masalah. Lebih baik saya miskin tapi bertahan dengan iman daripada hidup bermegah-mewah tapi menjual akidah sebagai hamba Allah. Camkan baik-baik. Saya miskin tapi saya tetap tenang.
Saya miskin, saya nggak punya apa-apa, saya tetap saja melakukan ibadah. Allahu Akbar. Berat memang, iya, nggak masalah. Saya bangga, tetap bangga. Walaupun saya miskin, saya masih punya ruko, saya masih punya mukena untuk sholat. Walaupun saya miskin, saya masih punya sajadah untuk bersujud. Yang saya heran, banyak orang kaya, banyak orang punya ruko, banyak orang sajadah, tapi nggak mau sholat. Bener apa enggak? Kalau orang Islam sudah nggak mau sholat, berat sekali. Jangan ngaku Islam kalau nggak mau sholat. Enggak apa enggak? Terlalu keras pengajian ini. Oh iya, orang Islam itu memang wajib sholat. Lek gak gelem sholat, aja ngaku Islam. Islam itu sholat, sholat itu Islam, ciri khasnya. Gini apa nggih? Hati-hati. Saya mendapatkan Islam itu bukan segampang panjenengan, tapi entoh perjuangan seberat apapun. Akhirnya saya kuliah juga dengan biaya sendiri. Saya lulus sebagai seorang sarjana hukum, saya menjadi seorang pengacara. Ibu tahu pengacara? Apa? Loh, rodok megel nih Pak. Pengangguran banyak acara, rodok kurang ajar sampean niku ya. Ngurusi kasus hukum. Wah, yang namanya pengacara itu terkenal duitnya besar-besar. Saya ada di sana kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah selama 2 tahun itu saya ngurusi kasus, belum pernah menang sama sekali. Ojo diguyu. Karena saya sudah kena doktrin dari kiai saya. Ingat, kamu sudah mencelupkan dirimu untuk masuk ke dunia hukum, berarti kamu harus adil. Jangan sampai hanya karena ingin menangkan kasusmu, engkau menghalalkan segala cara. Engkau bisa menang di kasus pengadilan dunia, tapi demi Allah engkau tidak akan pernah menang di pengadilan akhirat. Langsung saya hanya 2 tahun tidak perpanjang surat izin pengacara. Akhirnya saya bekerja, dan disitulah saya menemukan satu hakikat hidup yang sebenarnya, Masya Allah, tenang, tentram. Dan saya sambil belajar agama, saya juga ngopeni anak cilik-cilik itu. Memang saya suka. Saya belum punya suami, sudah punya anak. Loh, bukan anak sendiri. Ojo ngawur. Saya ngopeni anak-anak kecil, anaknya orang banyak, karena memang mama saya juga suka seperti itu, karena anaknya memang saya tok. Saya itu juga punya anak 1 tok, Bu. Jadi saya suka kalau ada anak-anak kecil gitu ya. Sehingga apa? Masya Allah, di situ saya ngundang penceramah, dilalah ora teko, tanpa pemberitahuan pula. Akhirnya saya dikongkon maju, mundur, maju kena, mundur kena. Akhirnya saya maju juga. Rewel Ibu. Kalau masalah bicara itu gampang, semua orang bisa ngomong. Lalu saya di pengadilan itu jago ngomong. Tapi pas ngomong agama nggak bisa main-main, karena omongannya harus sesuai dengan perbuatannya. Paham? Paham? Lihat di DP saya, HP saya itu saya pasang mulai saya punya HP sampai detik ini saya punya HP tidak pernah berubah. Tak tulis gini, lakukan apa yang engkau katakan, katakan apa yang engkau lakukan. Nanti lihat di DP saya ya. Enggak tahu nomor HP-nya, catat 0811 ya supaya kenal Tamiwa ya. 0811 3757 45. Barangkali panjenengan membutuhkan curhat atau segalanya, kan saya dari hukum paling nggak bisa sumbang saran gitu ya, gratis, konsultasi gratis. Sabar 0811 3757 45, 10 angka tok. Nomor lawas tidak pernah berganti-ganti. Di situ saya tulis begini, Bu. Do what you say and say what you do. Artinya itu tadi, lakukan apa yang engkau katakan dan katakan apa yang engkau lakukan. Insya Allah nggih, kalau itu mampu kita lakukan, insya Allah nggih, hidup itu tenang tentram Ibu nggih. Oke, saya akhirnya menerjunkan diri di perusahaan, dan setelah saya rasa cukup, saya menerjunkan diri di dunia dakwah sambil berbisnis juga saya di luar. Tapi alhamdulillah saya lebih tentram di sini. Semakin saya banyak hadir, saya semakin bertambah saudara saya. Alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Nah, itu Bu, singkat kisah.
Tiga doa saya dikabulkan oleh Allah di Baitullah, mulai dari menentang, menghakimi, melecehkan, kemudian kita diisolir tanpa paksaan, tanpa perdebatan, tanpa tukaran. Orang tua saya dua-duanya alhamdulillah kali ini sudah berada di Islam, satu iman dan satu akidah. Tidak ringan memang, tapi itu merupakan kebahagiaan yang tidak pernah terukir selama hidup saya. Memang saya hanya kepingin saya ndonga ada lebih dari 10 tahun. Allah Maha mendengar. Kalau doa kita tulus, Allah kabulkan itu. Dan apa ucapannya Bu Tan Mehwa? Ketika saya ada di Taiwan, di Taichung waktu itu ya siar agama, bapak saya ngomong mulai di rumah, kamu jangan pernah berhenti untuk syiar Islam ya Tan Mehwa. Kalau saya tahu Islam itu bagus, saya tidak akan pernah melarang kamu dulu di Islam. Teruskan perjuanganmu. Itu 7 April 2012. 7 April 2012. Oh 17 maaf. 18 saya sampai di Indonesia. 19 April bapak saya dipundut oleh Allah. 7 bulan setelah ibu saya meninggal, tapi saya paling tidak bersyukur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan semoga kelak ketika kula panjenengan kapundhut oleh Allah, kapundhut bi husnul khotimah. Hidup saya rasanya sudah lengkap benar ya, dan alhamdulillah itu terpenuhi. Kami seakidah, kami seiman, dan alhamdulillah itu memang sudah menjadi target dia. Tan Mehwa tolong doain ya kalau saya nanti bisa ke tanah suci, bisa berhaji sebelum dipanggil Allah itu. Dan 2009 mereka berdua berhaji, 2011 mama saya dipanggil Allah, 2012 selang 7 bulan bapak saya dipanggil oleh Allah. Tapi saya dalam hati, alhamdulillah ya Allah, engkau sudah berikan hidayah kepada mereka. Panjenengan umat Islam, jadikan keluarga kita keluarga beriman, keluarga yang benar-benar menegakkan sholat, keluarga yang benar-benar berakidah yang baik sebagai umat Islam. Ati ditotong nggih Bu, sangu nomor kalih nggih. Mangke mulih kula sangoni jamu nggih. Saya kan baru pulang umroh, tak sangoni jamu nggih. Purun. Tapi berat loh jamune niki pahite ora betah. Purun. Jamu saya itu mereknya Jamu Jati Kendi. Iya, sehubungan dengan tiket yang kedua tadi, jaga hati itu loh, bersihkan hati. Jamu itu maksudnya jaga mulutmu gitu loh. Jati, jaga hatimu. Kendi, kendalikan dirimu. Napa Bu jamune? Jamu Jati Kendi. Syarat berbuat baik kepada orang lain, minum Jamu Jati Kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri, insya Allah akan disukai oleh banyak orang. Gampang niten ini. Lek panjenengan datang ada orang berkerumun gini terus akeh sing ngampir, monggo Mbak, monggo mampir kiri lho, monggo niki lho wonten panganan titik-titik, wonten jajan masih agak enak, ayo mangan bareng. Niku berarti panjenengan orang baik. Tapi kalau panjenengan lewat terus kabehnya nggih, ayo buyar, ono biang kerok lewat. Nah itu berarti kita ini jahat gitu loh. Bagaimana dengan kita, sing gaene nyelatuan. Orang itu lek ndak nyelatu lambene mimiren. Ngegosip, nyelatuan, mitnah, iri, dengki, berhenti sampai di sini. Tiket yang terakhir. Bersihkan hartamu. Napa niku? Mecucu kabeh. Pokoknya nek ana penceramah ngomong masalah zakat, infak, sedekah, encur ngae. Bu. Halo. Masya Allah, kalau
ini baru pakai uang. Kalau tiket yang pertama perbanyak sujud gratis, gak perlu duit, perlu sujud ini hati paitane. Yang kedua bersihkan hatimu, tidak bayar, tidak untuk iri dengan orang lain, itu tidak dibayar, gratis. Surga Allah itu diberikan gratis total. Ayo kita datang ngawe-awe surga itu, nggawa wadah sing gede ngoten lho Bu, untuk masuki surgane Allah. Nggih napa nggih? Yang ketiga niki bersihkan hartamu. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau zakat mal saya contohkan 2,5% saja diambil dari Allah, tidak banyak kok. Kalau setiap 1 juta itu cuman 25.000, itu pun kalau sudah mencapai nisab, batas minimal keluarnya zakat. Ya Allah, zakat fitrah tiap tahun dibayar. Ada bagi yang kaya-kaya zakat mal dibayar Bu, Pak. Nggih, besar mana zakat malmu dengan zakat molmu? Iya, soalnya lek wis 10 hari ketiga itu ndak ribut untuk zakat, tapi sing diributi apa? Dorong gawe pastel, dorong gawe roti. Wayahe kenceng-kencenge ibadah, bingung pastel, bingung baju baru, alhamdulillah, istri baru. Apapun tak apa-apa, masih ada istri yang lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak guyang-guyu istri baru, alhamdulillah. Sing wedok-wedok Pak, astagfirullah. Bu, mau kasih tip tadi, saya kan sudah belum menyampaikan. Kalau ingin disayang suami, panjenengan biasa bikinkan kopi untuk suami atau teh atau susu gitu? Ya, oke. Tiga nih, lek ora digawe nih, kulino ngopi ning jaba. Ora pernah digawe nih teh ning jaba. Ora tau digawe nih susu, nyusune ning jaba. Loh, saestu niku. Makanya gawekno. Terus lek pas ngudeg gula kalih ndonga. Bukankah hati suami kita itu yang maha membolak-balikkan hati juga Allah? Betul? Ya mukhalifal qulub. Ndonga karo ndekek gula karo ngudeg. Ayo ikuti. Allahumma ja'alni mahbuban inda zauji birahmatika ya arhamar rahimin. Doa pengasihan halal itu. Waktu nglebokne gula ngudeg diwaca ping 1000. Boten wis sak kuwate. Sing penting matep aji, mantep mantep ing ngarsanipun Gusti Allah. Percaya Allah yang maha membolak-balikkan hati dan jiwa. Semoga suami kita semakin sayang kepada kita semuanya. Rasa gawe aji jaran goyang semar mesem. Duh, kok guyu sampean apa ngerti? Nggih Bu nggih. Yang tidak kalah penting untuk semuanya itu bersihkan hartamu supaya semuanya barokah. Zakat 2,5%, infak sedekah saakeh-akeh dan ikhlas. Aja ngomong saikhlasé. Beda. Punya uang merah-merah cepet ceng, berapa itu? Cepet ceng paling gede merah-merah. 100.000, oke. Lek duit itu tanya ibu Pak, mesti ngerti. Biru gomban, seket. Ada merah-merah tapi bukan cepet ceng, bukan 100.000. Enule hilang 1 cuman cemban. Berapa? 10.000. Enule hilang 1 lagi warnanya hijau cuman cecing. 1.000. Mana yang masuk kaleng infak? Cari Gusti Allah pusing deh. Ini masjid ya, Masya Allah. Tadi kayaknya ada pendirian masjid ya, kata Pak Ketua MBC. Ya itu tanggung jawab panjenengan semuanya. Semoga masjidnya makmur. Ketika masjidnya makmur, penduduknya akan makmur. Amin. Zakat, infak, sedekah. Sedekah ya gitu. Oh, Masya Allah. Ojo kayak cerita saya niki nggih. Ini ada orang pulang haji, pulang umroh. Nah, akeh-akeh wong sugih, bolak-balik haji, bolak-balik umroh, sugih, onglo, merat. Tiba-tiba seluruh tamu pulang, ada tamu satu yang tidak diundang. Assalamualaikum Pak Haji. Dilihat, pakaian elek bener iki pasti wong melarat. Waalaikumsalam.
Isu-isu rene lapo? Nggih Pak Ji pangapunten. Kula rawuh niki kula kesang mriki niki badhe nyuwun sedekah. Sedekah lagi. Isu-isu njaluk sedekah mboten gedhe panjenengan menawi wonten makanan mawon setitik mawon Pak Ji. Ka ono panganan. Kalau gitu cuman minuman aja. Ka ono ngombean. Terus wontene napa Pak Haji? Lek ngoten nggih sak wontene napa kula diganti dhuwit nggih kula anu tumbas ki Mbak. Gak duwe dhuwit. Ya kelek ndak duwe makanan, minuman, dhuwit ndak duwe Pak Haji nggih sak wontene. Ora ana apa-apa. Bingung pengemise. Omah sakmene kaya sultan, ora duwe dhuwit. Pak Haji, apa? Monggo nderek kula. Nang ndi? Ngemis bareng kula. Lho lah kok ngono? Lho, jenengan kan matur mboten gadah napa-napa lak sami kalih kula. Monggo ngemis bareng-bareng. Makanya jangan heran, orang yang dititipi rezeki Allah kaya raya tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba habis. Ingat, muasabah, bersihkan hartamu. Fahimtum? Cuman 2,5%, di tempat lain itu per 10-an loh. Di luar Islam itu 10%, Islami 2,5% ini gak ono sing ini. Ingat nggih. Apa sih yang kita bawa nanti ke akhirat? Umur kita bukan muda lagi. Cepat atau lambat, kula panjenengan harus pulang menghadap Allah. Pertanyaannya, bekal mana yang kita sudah bawa? Tiket perbanyak sujudkah? Atau bersihkan hati? Atau bersihkan harta kita? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kalau tiga-tiganya belum kita bawa, lalu berangkat kita bawa nopo Bu? Nggih napa nggih? Ya Allah, yang harus kita pahamkan pada diri kita adalah nopo? Keberangkatan kita untuk pulang ke kampung akhirat. Nggih napa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir sebagai gongnya saya mau pakai dengan sebuah tembang, boleh? Tembang itu tembang Jawa. Pitutur agung, pitutur luhur, boleh nggih? Dengar baik-baik. Ayo, mulai konsentrasi nggih, supados pikantuk yaitu barokahipun Allah nggih. Dengar baik-baik pesan berikut ini. Pirang taun lawase ing donya iki. Berapa tahun kita hidup di dunia nanti? Tidak tahu. Orang Indonesia bilang saya tidak tahu. Wong Jawa matur boten sumerep, boten ngertos, boten pirsa. Leres? Orang Barat mengatakan I don't know how long my age. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Dengar baik-baik Bu, nggih. Perhatikan ke depan semuanya, nggih. Orang Cina mengatakan tentang umur ini, tentang kehidupan nanti. Wahai Bu cetau, ta mei yu kau suo, wo na li ci tao ma, ci yu sang di cetau. Gak usah bingung, tak artikan. Wahai Bu cetau itu saya tidak tahu. Ta mei yu kau suo, Tuhan tidak pernah kasih tahu saya tentang panjang umur ini. Kematian bisa datang tiba-tiba. Tadi dengar, sore segar bugar, pagi bisa tidak ada. Dan mati tidak mesti tua. Kadang-kadang yang sakit-sakitan gak mati-mati, tapi yang gak sakit tiba-tiba mati, betul? Maka kekuatan apa, kekendelan apa kalau kita gak mau cari bekal mulai hari ini? Masya Allah, terlalu kendel kita, pergi kita ini jauh loh. Dan Masya Allah, ini yang harus menjadi perhatikan kita baik-baik ya. Dameyu kau suo, Tuhan gak pernah kasih tahu saya tentang kematian ini. Wonali tahu mah, dari mana saya tahu? Hanya jawabannya hanya satu, ciu samti setau, hanya Tuhan yang maha tahu. Justru karena hanya Allah yang maha tahu, namung Gusti Allah ingkang maha mangertosi umur kula panjenengan, kawula namung saged ngemutaken terutama dumateng kula kiyambak lan dumateng panjenengan ingkang rawuh menika, napa sing kedah diemuti, apa sing kudu dielingi. Ngeling ana yen sira bakale
Dan sudah siapkah sangu mati kita? Apa engkau mengira sangu matimu itu gemerlapnya dunia ini, harta bendamu, pangkatmu, kedudukanmu, jabatanmu, kekuasaanmu, kursimu, wewenangmu, yang kadang-kadang cara untuk mencari sampai menghalalkan segala cara karena ingin kekuasaan itu ada pada diri kita? Oh no, bukan itu sangu mati kita, Bu. Bukan sama sekali. Sangu mati tutup mas raja brana. Sangu mati bukan gemerlapnya dunia ini, tapi apa? Nanging iman serta amal kang utama. Maka dengan demikian berakhir sudah. Asap, dereng asap. Bu, saya akan tutup dengan doa ceramahnya. Siapa tahu masih kebawa hawa Baitullah Purun. Nanti kalau ada doa gongnya ditutup sama Pak Kiai, tapi kula nyuwun bareng-bareng donga nggih. Sekedap mawon. Bismillah, moga-moga masih dikelilingi para malaikat Allah nggih. Cih, mangke lek kula ndonga panjenengan aminin alon-alon nggih. Ayo, monggo kula panjenengan istighfar kalem-kalem, alon-alon, pusatkan pikiran kepada Allah. Purun nggih. Ayo monggo Bu, ingat kanan, kiri, depan, belakang puluhan ribu malaikat itu menyertai kita. Serius, sungguh-sungguh, tulus ikhlas. Insyaallah diijabah Allah nggih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo istighfar dalam hati masing-masing nggih. Ingat madhep mantek ing ngarsaning Gusti Allah nggih Pak Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, alhamdulillah, puji syukur kawula aturaken dumateng panjenengan duh Gusti Allah. Wahai Zat yang maha agung lagi maha sempurna, Engkau yang maha rahman rahim, ya Rabbun Allah. Wahai Allah, Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, Engkau maha tahu siapa diri-diri kami dan saudara-saudara kami ini, ya Allah. Ya Allah, Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Engkau Zat yang maha mulia, sedangkan Kau maha tahu kami begitu hina, ya Allah. Begitu banyak salah khilaf dan dosa yang kami lakukan, tapi Engkau maha sabar menunggu taubat kami. Maka Allah, Zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat, ampuni segala dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami ini, ya Allah. Ampuni salah khilaf kami, ampuni kedoliman kami, ya Allah. Ampuni orang-orang yang pernah kami dolimi, dan ampunilah orang-orang yang pernah berbuat dolim kepada kami. Allah kala nyuwun, jadikanlah kami ini, ya Allah, menjadi ahli ibadah. Jadikan kami menjadi ahli tahajud, ahli saum,
ahli zikir, ahli sedekah yang tulus, dan ahli amal yang istiqomah. Jauhkanlah kami dari berbagai penyakit hati ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat takabur, sombong, ujub, riya, iri, dengki, fitnah, hasad dan dendam di dalam jiwa kami ya Allah. Allah, dalam kesempatan ini pula kami mohon ampunkan atas dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kalau di antara kami yang berkumpul ini kedua orang tuanya masih hidup, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Kami bisa seperti sekarang karena Engkau yang mengirim mereka berdua untuk kami ya Allah. Dan kalau di antara kami yang berkumpul ini kedua orang tuanya sudah Engkau panggil lebih dahulu, ampuni dosa-dosa kedua ibu bapak kami, terangi mereka di alam barzaknya ya Allah, melalui doa yang kami kirimkan dari anak-anaknya ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, muliakanlah orang tua kami dunia akhirat ya Allah. Dan ya Allah, kepada kami dan saudara kami yang hadir ini, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami solihah, menjadi anak-anak yang mulia akhlaknya, sehat jasmani dan rohaninya ya Allah. Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi penyejuk dan penentram jiwa dan batin kami ini. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, sejalan dengan waktu kami sadar, Allah, usia kami ya Allah semakin hari semakin berkurang. Jangan biarkan dosa kami terus bertambah. Tuntun hati kami, tuntun jiwa kami, tuntun hidup kami ya Rabb. Ya Allah, kalau suatu saat Engkau berkenan mengambil di antara kami dan saudara-saudara kami ini, Allah, izinkan kami memohon, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allah, berangkatkan kami ke hadapan-Mu kelak dibarengi dengan ridha-Mu ya Rabb, dan akhirkan hidup kami kelak dibarengi dengan kalimat tauhid-Mu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah, berikanlah kepada kami ini kesempatan, panjangkan umur kami dan barokah umur kami, sehatkan badan kami, dan lapangkanlah rezeki kami ya Allah, untuk ibadah, untuk kesiapan bekal pulang kami kepadamu kelak. Allah, bekali kami dengan sebaik-baik bekal, bekali kami dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir menyebut asma-Mu, qalbu yang terus bergayut padamu ya Allah. Allah, wabil khusus kaula nyuwun, berikanlah kami ini ya Allah kesempatan ya Allah untuk memperbaiki diri kami. Beri kami kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak lagi. Beri kami ya Allah kesempatan untuk beribadah lebih baik lagi ya Rabb. Dan berikanlah kami kesempatan taubatan nasuha atas segala dosa dan maksiat kami. Berikanlah kami kesempatan taubat sebelum maut kami tiba.
rahmati di dalam maut kami kelak, dan karuniakanlah ampunanmu setelah maut kami tiba ya Allah. Dan Allah, ringankan kami dari sakitnya sakaratul maut, ringankan hisab kami kelak ya Allah di padang mahsyar, dan selamatkanlah kami fid dini wal ukhrawi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan intal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjatna minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, kirang langkungipun anggen kawula matur, kawula nyuwun agunging pangaksami dumateng panjenengan sedaya nggih. Semoga kita bisa ditemukan lagi di lain kesempatan, dan suatu saat semoga ditemukan di surganya Allah. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih Ustadzah Hajatan Mahwa. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan keimanan kita, serta dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, kiranya tiada musafir yang tak akan pernah sampai, dan tiada acara yang tak pernah selesai. Hadirin jamaah yang kami muliakan, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini akan menyehatkan jiwa dan menguatkan langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan dari negeri jiran memberi hadiah sebagai kenangan. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dhikra.
Subhu bada